Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 44. Jika memang Wulan saat mencintaiku, lalu kenapa dia lebih memilih pergi dariku, Padam? Tanya Ikram yang mulai penasaran. Menurutmu apa, Ikram? Apa kau kira cinta yang dia miliki serabu itu? Bahkan dia rela melupakan kedua orang tua kandungnya selama 3 tahun lamanya demi mengikutimu, Ikram. Demi berbakti kepadamu. Apakah kau pernah berpikir, jika kehidupan yang kau berikan untuk anakku Wulan sangatlah susah, tapi dia tetap tidak pernah mengeluh, Ikram. Apa yang kau beri, apa yang kau makan, dia pun memakannya. Apa yang bisa dia kerjakan, dia pasti mengerjakannya. Walau saat itu tubuhnya sakit, bahkan dia tidak pernah menghiraukannya, Ikram. Yang dia tahu, jika dia tidak mau menjadi beban berat hidupmu, dan puncaknya saat kau terkena PHK dari pekerjaanmu. Saat itu Wulan sebenarnya sudah ingin berbicara jujur, tapi dia urungkan karena kau kehilangan pekerjaan. Wulan memendam rasa sakit itu sendiri, dan disitulah letak kesalahan dirinya, Ikram. Dia tidak jujur kepadamu tentang penyakitnya yang kambuh kembali. Dada Ikram mulai berdebar dengan kencang. Ikram mulai mengingat masa lalunya, di mana dia kehilangan pekerjaan, dan dia melihat Wulan tetap tegar bahkan tersenyum menyemangati. Tanpa terasa hatinya terasa sakit dan perih. Bagaimana bisa dia tidak menyadari jika mantan istrinya yang selalu berada di sampingnya saat dia tidur dan membuka mata, bisa sakit tanpa dia ketahui. Jadi maksud Bapak, penyakit kanker Wulan kambuh kembali saat dia hidup bersamaku? Tanya Ikram dengan rasa terkejut. Iya, Ikram. Dan saking sayangnya dan cintanya dia padamu, dia tidak tega untuk mengatakannya. Dia takut jika akan menambah bebanmu, Ikram. Selama 6 bulan Wulan menahan sakit itu, sampai akhirnya dia bekerja di restoran milik Indra. 1 bulan kemudian saat gaji pertama didapatkan, dia memilih memeriksakan dirinya ke dokter dan ternyata bukan hanya kanker darah saja yang Wulan derita, tapi juga gagal ginjal. Penyakitnya sudah komplikasi dan harus segera dilakukan pencucian darah dan kemoterapi. Saat itu dia mulai menyerah, Ikram, dan mulai berubah terhadapmu. Apa benar semua yang kau ucapkan, Padam? Lalu kenapa dia tidak jujur padaku? Aku tahu aku miskin saat itu, tapi aku adalah suaminya. Pasti aku akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk kesembuhannya. Bahkan jika perlu aku rela bertaruh nyawa untuk dirinya. Tapi dia lebih memilih menutupinya dariku. Itu bukan cinta, Padam, tapi itu sebuah kehancuran. Teriak Ikram kesal. Kau benar, Ikram. Itu semua memang sebuah kehancuran. Dan kehancuran itu mulai terjadi saat Indra kembali ke kehidupan Wulan. Indra dan juga istriku sudah memprovokasi Wulan yang saat itu keadaannya mulai kritis dan drop. Mereka mempengaruhi Wulan untuk mau bercerai denganmu dan segera menikah dengan Indra. Dengan begitu semua biaya pengobatan akan Indra tanggung sampai Wulan sembuh. Sebenarnya Wulan tidak pernah mengkhianatimu, Ikram. Dia terpaksa melakukannya. Semua ini demi kesembuhan penyakitnya. Brengsek. Dasar Indra kepara. Jika aku tahu semua ini, sebelum dia meninggal, aku pasti sudah menyiksa dirinya sampai dia tidak mampu menahan sakit. Ucap Ikram kesal. Dan satu lagi yang perlu kau tahu, Ikram. Setelah mereka menikah, Indra mengancam Wulan jika akan membunuhmu dan putri kalian. Kalau sampai Wulan berani menemui kalian berdua. Sejak saat itulah Wulan mengalami depresi berat. Sempat sembuh dari sakitnya, tapi tidak bertahan lama. Karena setelah depresi, Wulan melupakan kesehatannya. Dia hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Sampai sekarang, penyakit Wulan menjadi tambah parah, Ikram. Dokter mendiagnosa jika hidup Wulan hanya sampai beberapa bulan saja. Jika Wulan masih tidak punya semangat untuk sembuh. Aku benar-benar hancur saat mendengarnya. Mungkin ini adalah karma yang harus dia tanggung. Ucap Pak Adam yang mulai rapuh kembali. Ikram yang mendengar perkataan Pak Adam pun mulai merasa bersalah dan mencoba menenangkan mantan mertuanya itu. Saat ini Ikram sudah memasuki ruang rawat Ibu Aisyah. Setibanya di dalam, Ikram berjalan menuju keranjang cinta dan menatap ke arah putri kecilnya yang sedang tertidur dengan sangat lelap. Sungguh, Ikram merasakan hatinya tercubit sakit jika harus mengingat kembali kesedihan cinta 1 tahun yang lalu ketika bundanya tega meninggalkan mereka.
Setiap hari Cinta selalu memanggil-manggil nama bundanya sambil menangis dengan sangat pilu. Layaknya seorang anak kecil yang tiba-tiba kehilangan seorang bunda, pasti langsung terkejut dan syok. Dan jika saat ini Cinta membenci bundanya tersebut, siapa yang harus disalahkan? Setelah menatap putrinya, Ikram pun menuju ke arah kursi yang sedang ditiduri oleh Sinta sang kekasih. Dengan lembut Ikram mengusap rambut Sinta dengan jemari tangannya. Karena saat ini dia benar-benar sudah membuka hati untuk Sinta. Rasa cinta mulai tumbuh dengan sendirinya, seiring dengan usaha Sinta yang tidak kenal lelah. Senyum bahagia pun mulai tersungging di bibir Ikram. Dan detik kemudian, teringat di benaknya permintaan Pak Adam yang membuat Ikram merasa sangat terganggu. "Nah, tolong maafkan Wulan. Hidupnya mungkin tidak akan lama. Jika dia terus-menerus tidak mempunyai semangat untuk hidup, Bapak mohon bantu dia agar mau berobat kembali. Dan bawalah putrinya untuk menemuinya juga, Ikram. Karena sebenarnya kalian berdua lah semangat hidup Wulan." Ucapan Pak Adam masih terngiang-ngiang di telinga Ikram. Sangat sulit untuk menjawab iya, karena hati Ikram benar-benar sudah sepenuhnya kecewa dengan mantan istrinya tersebut. Tapi rasa bersalah juga mulai menyerang dirinya. Karena mau bagaimanapun, alasan kambuhnya penyakit Wulan yang diderita adalah karena hidup bersamanya. Andai waktu bisa diputar kembali. Tidak terasa pagi pun telah menyapa, dan Ikram masih betah duduk di samping tubuh Sinta yang tertidur di kursi. Sepertinya kejadian tadi malam benar-benar telah mengganggu ketenangan hidupnya. Tapi sungguh, walau ada rasa menyesal, Ikram tidak mempunyai niat sedikit pun untuk merajut kembali hubungan dengan mantan istrinya. Yang harus dia lakukan saat ini adalah membantu kesembuhan Wulan, untuk menebus rasa bersalahnya karena telah menyebabkan penyakit mematikan itu kembali kambuh. Terdengar suara lengohan yang keluar dari bibir Sinta, membuat Ikram langsung menatap ke arah sang kekasih. Sinta perlahan membuka matanya. Mata indah itu memancarkan keindahan yang membuat Ikram serasa mendapatkan semangat pagi. Dengan tersenyum manis, Ikram menyambut Sinta yang mulai mengerjap-ngerjapkan matanya seperti seorang bayi. "Pagi sayang." Sapa Ikram lembut. "Pagi juga sayang." Jawab Sinta tersenyum dan langsung memeluk tubuh Ikram sambil menumpuk kepalanya di pangkuan paha Ikram. "Kenapa tadi malam kamu sangat lama? Aku menanti kedatanganmu sampai akhirnya ketiduran." Ucap Sinta manja. Dengan cepat Ikram langsung mengelus rambut Sinta. "Maaf ya sayang, tadi malam setelah menelpon Mark dan Dio tidak sengaja aku bertemu dengan seseorang yang aku kenal. Lalu aku dan dia saling mengobrol sampai lupa waktu." Jelas Ikram, dan Sinta pun langsung mendudukkan tubuhnya di samping tubuh Ikram. "Oh, aku kira kamu pulang ke rumah. Oh ya, hari ini adalah peresmian dari perusahaan Rian Prima. Apakah calon suamiku ini sudah siap dengan undangan yang akan membuat kamu terkenal nantinya?" Goda Sinta. "Bagaimana kamu bisa tahu sayang? Bukankah aku belum memberitahumu?" "Tentu saja aku tahu, karena aku sudah membaca beritanya di akun bisnis. Ini kesempatan kamu sayang untuk memperkenalkan dirimu ke seluruh dunia. Aku yakin setelah ini pasti akan banyak perusahaan dan proyek pemerintahan yang akan mengajak kamu bekerja sama. Semangat!" Ucap Sinta menyemangati Ikram, membuat Ikram langsung memeluk tubuh Sinta dengan erat. "Terima kasih untuk dukungannya. Berkat kamulah aku bisa seperti sekarang ini sayang." "Tidak sayang, ini semua berkat usaha dan kemampuan kamu sendiri. Aku kan hanya membantu memberikan jalan saja." Jawab Sinta membalas pelukan Ikram. Sungguh saat ini dia merasakan kebahagiaan yang tak ternilai oleh apapun. Ikram benar-benar membuatnya jatuh cinta sejatuh-jatuhnya. Sinta berdoa, semoga mereka berjodoh dan akan hidup bersama selamanya sampai maut yang memisahkan. Dan tak lama kemudian terdengar suara cekikikan dari kedua wanita berbeda usia yang sedang menatap mereka berdua. Ikram pun langsung melepaskan pelukannya dan menatap ke asal suara tersebut. Terlihat jika ibu dan putrinya yang berada di atas ranjang sedang tertawa kecil. "Nenek, Ayah suka banget peluk-peluk Mama Sinta. Mereka seperti film Teletubbies yang sering Cinta lihat di YouTube."
Kamu benar sayang. Sepertinya Dede harus segera melamar mama kamu agar tidak terjadi sesuatu yang tadi inginkan. Lihat ayahmu itu, dia benar-benar mirip seperti Teletubbies. Sindir Ibu Aisyah. Sinta yang mendengar perkataan dari ibu dan putri Ikram pun hanya bisa tertawa malu. Sedangkan Ikram, dia langsung mendatangi Cinta dan mencium keningnya dengan sayang. Wah, sekarang anak ayah sudah pintar mengejek ya. Cinta kan udah besar ya. Ayah kapan menikah dengan Mama Sinta? Tanya Cinta manja. Memangnya kenapa sayang? Kok kamu kayak gak sabar gitu? Iya dong ya. Kan Cinta udah besar. Jadi Cinta pengen punya adik. Teman Cinta semuanya udah punya adik. Pasti seru kalau Cinta punya adik. Karena ada yang jadi teman Cinta main ya. Ucap Cinta polos membuat Ikram langsung terdiam dan tersenyum heran. Pintar sekali putriku ini. Aku saja belum berani memikirkan sampai ke sana. Tapi dia sudah merancang rencananya untuk aku segera membuatkannya adik. Baiklah, jika itu keinginanmu putriku. Ayah akan mengabulkannya. Aku juga sudah tidak sabar ingin segera berbuka puasa. Batin Ikram. Setelah bersindak gurau dengan anaknya, Ikram pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Karena dia akan segera bersiap-siap untuk menghadiri pembukaan perusahaan baru milik Rian Prima. Ayah pulang ya, nanti sore ayah kemari lagi. Oh ya, besok kalian sudah diperbolehkan pulang Bu. Jadi pertahankan 1 hari ini ya. Baiklah, walaupun ibu sudah bosan tapi demi kesehatan ibu akan ibu turuti apa kata dokter. Setelah berpamitan kepada ketiga wanita tersebut, Ikram pun langsung keluar ruangan menuju ke lantai bawah. Semangat sayang, ucap Sinta memberi semangat. Sedangkan di ruang rawat milik Wulan, saat ini mereka bertiga sedang menikmati sarapan pagi. Pak Adam dengan telaten dan sabar menyuapi Wulan dengan bubur yang dia beli di kantin rumah sakit. Keadaan ruangan saat ini benar-benar sunyi, karena mereka bertiga sama-sama diam. Tanpa ada yang mau mengajak berbicara, hanya terdengar suara televisi yang terdengar di ruangan tersebut. Beberapa menit kemudian terdengar suara pembawa berita di salah satu acara TV yang sedang memberi kabar tentang tertembaknya gembong narkoba terbesar oleh salah satu oknum polisi yang berusaha membongkar kejahatan penjahat itu. Indra Wiguna, salah satu pengusaha kuliner tersukses yang ada di negara kita ternyata memiliki bisnis ilegal yang sangat merugikan negara. Dan setelah kematiannya tersebut, polisi terpaksa harus menyita semua harta yang tersisa milik Indra untuk mengganti rugi kepada negara dan sebagai bukti dari pencucian uang. Sedangkan mantan istri Indra Wiguna saat ini, dia pergi entah kemana. Kabarnya dia sudah menggugat perceraian ke pengadilan sebelum kejahatan Indra Wiguna terkuak oleh para oknum polisi. Ucap salah satu reporter yang membacakan berita. Wulan yang mendengar berita itu pun mulai kembali menangis dengan memegang dadanya. Selain kehilangan suami, ternyata Wulan juga telah kehilangan harta bendanya yang sudah susah-susah dia kumpulkan untuk putrinya Cinta dari harta milik Indra. Kamu kenapa nak? Kenapa menangis? Apa karena setelah mendengarkan berita itu? Tanya Pak Adam yang khawatir. Dengan perlahan Wulan langsung menganggukkan kepala. Dan Pak Adam mulai memegang tangan putrinya, memberikan semangat untuk sang putri tercinta. Tenangkan dirimu Wulan. Walaupun saat ini kamu sudah tidak mempunyai harta dari peninggalan Indra, Bapak tetap sanggup membiayai pengobatan kamu sampai sembuh. Bapak akan berjuang untuk kamu nak. Ucap Pak Adam meyakinkan Wulan, membuat Wulan tersenyum tipis. Sedangkan wanita yang sedang menikmati makanannya di atas kursi, saat ini hatinya benar-benar tidak tega melihat putrinya yang ia sayang mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan. Berkat ulahnya sendiri, kini Wulan mengalami depresi dan juga penyakit mematikan yang kembali kambuh. Ingin rasanya Ibu Ningsi mengakui semua kesalahan kepada sang suami, tapi lagi-lagi egonya terlalu besar untuk dia mengatakan penyesalan itu. Tepat pukul 11 siang, saat ini Wulan sudah selesai bebersih dengan dibantu oleh Ibu Ningsi. Setelah merasa segar, Wulan pun mulai memanggil Pak Adam untuk membawanya keluar dari kamar. Pak, panggil Wulan. Pak Adam yang mendengar panggilan anaknya itu pun mulai berlari ke samping ranjang Wulan. Sekarang keadaan Wulan sudah tidak selemah kemarin, karena dokter sudah menyuntikkan obat pereda sakit serta vitamin untuk tubuh Wulan. Ada apa nak? Apa kamu menginginkan sesuatu? Aku ingin keluar kamar, ke taman.
Ucap Wulan dengan suara pelan. Baiklah, ayo kita keluar. Ini juga masih pagi, sangat bagus untuk kesehatan kamu, nak. Ucap Pak Adam semangat. Dengan cepat Pak Adam langsung menggendong putrinya untuk duduk di atas kursi roda. Dan dia mulai membawa putrinya keluar dari kamar. Sekarang tinggallah Ibu Ningsih yang masih berada di ruangan itu sendiri. Dia sudah tidak tahan memendam kesedihan yang dia pendam dari semalam. Dengan cepat Ibu Ningsih langsung menumpahkan air matanya dan menangis dengan penuh penyesalan. Maafkan Ibu, Lan. Ibu telah gengsi untuk mengaku kesalahan Ibu di depan kalian berdua. Ibu benar-benar menyesal saat ini. Karena Ibu, kamu harus kehilangan semuanya. Dan sekarang harta Indra pun sudah hilang begitu saja. Sia-sia semua rencana Ibu, Wulan. Tetap saja saat ini kita tidak mempunyai uang untuk perobatan kamu sampai sembuh. Karena sebenarnya tabungan kami tidaklah banyak. Hanya cukup untuk 1 bulan kamu berobat, Wulan. Habis itu entah bagaimana nasib kamu. Ibu benar-benar bingung sekarang. Ucap Ibu Ningsih yang merasa menyesal dan khawatir. Kali ini dia dan Pak Adam harus bisa berusaha sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Bersambung.